Halo, selamat datang di channel Made Pandu. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke videonya yuk. Let's go! Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Kembali lagi di channel Kak Pandu. Nah, kali ini Kak Pandu akan mengajak kalian untuk belajar matematika lagi nih, tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Ini materi di kelas 7 semester ganjil. Nah, bagaimana materinya? Langsung saja, let's go! Oke, ini materi yang pertama tentang perkalian pecahan, perkalian bilangan pecahan. Ini kakak langsung ke soal aja biar lebih cepat kalian ngerti nanti. Oke, untuk soal yang pertama, untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang setengah liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Oke, dia menuang setengah liter cairan X setiap 1 jam. Dan dia menuangnya itu selama 5 jam. Jadi 1 jam pertama setengah liter, 2 jam kemudian ditambah setengah liter lagi, kemudian di jam ketiga setengah liter lagi, di jam keempat setengah liter lagi, di jam kelima setengah liter lagi. Berarti setengah liter, setengah liter, setengah liter, setengah liter, setengah liter. Berapa tuh kalau dijumlahin? Setengah, 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 setengah. Itu jadinya 2,5. Nah, bagaimana cara mencari jawabannya? Kakak kasih rumus dulu. Nah, untuk perkalian pecahannya kakak kasih ini. Nah, ini rumusnya. A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Tinggal pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Nah, sekarang di sini masalahnya adalah setengah liter. Ini dikali 5. Bilangan pecahannya cuma 1 per 2. Sedangkan 5 itu adalah bilangan bulat. Nah, perlu kalian ketahui di sini adalah bahwa setiap bilangan bulat itu adalah bilangan pecahan dengan penyebutnya 1. Jadi 5 ini bisa kita jadikan pecahan yaitu 5 per 1. Itu 5 per 1, 5 dibagi 1 ya tetap 5, tidak mengubah nilainya. Jadi setengah dikali 5 per 1 atau 1 per 2 dikali 5 per 1 itu sama dengan, kita tinggal kali pembilangnya aja, 1 dikali 5 per 2 dikali 1. Itu kali 5, 5, kemudian 5 dibagi 2, 2. Nah, ini 5 per 2. Nah, kalau pembilangnya lebih dari penyebutnya, kita bisa jadikan pecahan campuran. 5 dibagi 2 yang mendekati hasilnya 5. 5 dibagi 2 yaitu 2. Sisa 1 per 2. Jadi 5 dibagi 2, 2. Sisa apanya? 5 dibagi 2 kan 2 dikali 2, 4. Kemudian sisa 1 kita taruh di atasnya. Jadinya 2, 1 per 2 atau 2,5. Seperti jawaban yang kakak bilang di awal tadi, bahwa jawabannya harusnya 2,5 itu. Oke, untuk perkalian bilangan pecahan, kalian tinggal kali pembilang per penyebut kali penyebut. Oke, untuk lebih mengerti kita ke soal selanjutnya. Oke, ini dia soal selanjutnya tentang perkalian pecahan, masih perkalian pecahan. Seorang apoteker ingin mengambil setengah dari cairan Y yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 4 per 5 bagian, tentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Jadi, setengah dari 4 per 5 itu akan diambil dari dalam botol. Jadi, kata-katanya setengah dari 4 per 5, kata dari itu adalah perkalian. Jadi, setengah dikali 4 per 5 sama dengan berapa? Itu setengah dari 4 per 5 bagian akan diambil. Jadi setengah dari 4 per 5 yaitu setengah dikalikan dengan 4 per 5. Jadi seperti cara yang tadi, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. 1 kali 4 per 2 kali 5. Nah, di sini perhatikan bahwa di pembilang sama penyebutnya ada yang bisa disederhanakan. Kalau gitu kita sederhanakan aja dulu, nggak usah dikalikan, biar biar jawabannya langsung sederhana gitu. Oke, kita sederhanakan dulu. Jadi yang 4 sama 2 ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 gitu. Sama-sama dibagi 2. Nah, jadinya
sama dengan 4 dibagi 2 yaitu 2. 2 dibagi 2 ya 1 dikali 5. Itu jawabannya adalah 2 per 5. Nah, langsung jawabannya paling sederhana. 2 per 5 itu tidak bisa kita sederhanakan lagi. Oke, jadi bagaimana untuk perkalian pecahan? Apakah kalian sudah mengerti? Sudah Kak Pandu. Oke, baiklah. Kalau kalian sudah mengerti, kita langsung saja ke soal pembagian pecahan. Oke, di soal pembagian pecahan yang pertama ada pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Nah, bisa kalian baca di sini. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat, maka A per B dibagi C itu hasilnya A per B kali C. Jadi A per B dibagi C sama dengan A per B kali C. Nah, bagaimana bisa begitu? Nah, begini contohnya. Misalkan 2 per 3 ya. 2 per 3 dibagi 2 gitu misalkan. Dibagi bilangan bulat. Nah, sebenarnya bilangan bulat itu seperti Kak bilang tadi, itu adalah pecahan dengan penyebut 1. Jadi kita ubah dulu 2-nya ini dengan menjadi bilangan pecahan. 2 per 3 dibagi 2 per 1. Nah, kemudian kalau suatu bilangan dibagi dengan pecahan, nah kita ubah pembagian itu menjadi perkalian dengan pecahan pembaginya dibalik. Jadinya 2 per 3 dikali 1 per 2. Jadinya diubah menjadi perkalian, kemudian pecahan 2 per 1 ini kita balik menjadi 1 per 2. Kemudian yang ini bisa kita sederhanakan, coret saja 2 sama 2-nya, 2 dibagi 2 itu habis. Jadinya tinggal 1 per 3. Oke, jadi itu bilangan pecahan. Pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Sebenarnya nanti ke belakang ini sama saja prinsipnya, cuma dia pembaginya sama yang dibaginya beda-beda. Cuma prinsip pengerjaannya sebenarnya sama saja. Oke, kita lanjut ke pembagian yang selanjutnya. Pembagian yang selanjutnya adalah pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Bilangan bulat dibagi dengan bilangan pecahan sekarang. Oke, untuk membagi bilangan bulat dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah bilangan bulat tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut sama dengan bilangan pecahan pembagi. Oke, jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0. Kenapa A tidak sama dengan 0? Kalau A tidak sama dengan 0, nanti pecahannya menjadi 0, bukan bilangan pecahan lagi namanya. Nah, maka C bilangan bulat dibagi A per B sama dengan, jadi C-nya diubah menjadi pecahan itu dengan penyebut 1, jadinya C per 1 dibagi A per B. Kemudian diubah penyebutnya agar menjadi sama dengan pembaginya yaitu B. Maka sama-sama kita kalikan B, pembilangnya kalikan B, kemudian penyebutnya kalikan B juga. Jadi B kali C per B dibagi A per B sama dengan, itu jawabannya tinggal B kali C per A. Kalau penyebutnya udah sama, jadi jawabannya nanti B kali C per A. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sama aja prinsipnya seperti tadi. Jadi C dibagi A per B. Kemudian kita jadikan pecahan C-nya, jadi C per 1 dibagi A per B. Kemudian kita ubah menjadi perkalian dan dibalik pembaginya. Jadi C per 1 dikali B per A. Jadi dibalik. Kemudian kita tinggal gunakan prinsip yang di awal tadi, pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Jadi C kali B per 1 kali A yaitu A. Nah, jadinya C kali B per A atau B kali C per A, sama saja artinya. Oke, jadi prinsipnya seperti itu caranya. Nanti kalian tinggal ubah A, B, C-nya dengan bilangan gitu ya. Oke, ke pembagian selanjutnya. Sekarang pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut sama. Jadi penyebutnya sama. Misalnya jika A per C dan B per C adalah bilangan pecahan dengan B tidak sama dengan 0. Maka A per C
dibagi B per C, itu jawabannya adalah A per B. Nah, sekarang kita ganti pakai bilangan saja. Jadi A per C misalkan berapa nih ya? A per C, oke, 2 per 5 lah ya. 2 per 5 dibagi, penyebutnya harus sama, misalkan 3 per 5. Jadi 2 per 5 dibagi 3 per 5. Apakah nanti jawabannya 2 per 3? Oke. Sekarang kita gunakan prinsip yang tadi lagi, yaitu pembaginya diubah menjadi perkalian, pembagiannya diubah menjadi perkalian, kemudian pembaginya dibalik. Jadi 2 per 5 dikali 5 per 2. Oke, 2 per 5, 5 per 3, ini 5 per 3 harusnya. Jadi sekarang kita ubah bentuknya menjadi 2 per 5 dikali 5 per 3. Kemudian ini kita mudahkan nih, pembilang sama penyebutnya ada ini 5, ini 5. Kita coret saja, 5 bagi 5 1, ini 5 bagi 5 1. Kemudian tinggal di atasnya 2 dikali 1, 2, kemudian di bawahnya 1 dikali 3, 3. Jadi jawabannya adalah benar 2 per 3, A-nya itu 2, kemudian B-nya itu adalah 3, dan jawabannya A per B yaitu 2 per 3. Jadi udah benar ya. Jadi gunakan kalian prinsip pembagiannya diubah menjadi perkalian, kemudian pembaginya kalian balik, itu aja. Oke, kemudian yang selanjutnya, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebutnya berbeda. Jadi tadi penyebutnya sama, sekarang penyebutnya berbeda. Oke, nggak masalah ya. Untuk membagi bilangan pecahan dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah kedua bilangan tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebutnya sama. Oke. Jika A per B dan C per D adalah bilangan pecahan dengan C tidak sama dengan 0, maka A per B dibagi C per D, jadi penyebutnya sekarang beda. Yang pertama penyebutnya B, yang kedua D. Jadi yang di kiri kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan D dengan penyebut yang di kanan. Kemudian yang di kanan kita kalikan dengan penyebut yang di kiri, yaitu dikali B. Jadi A kali D per B kali D dibagi B kali C per B kali D gitu. Jadi hasilnya adalah A kali D per B kali C. Jadi A kali D per B kali C. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Kita bisa cari dengan cara yang simpel seperti yang tadi aja. Jadi A per B dibagi dengan C per D. Seperti yang Kak bilang tadi, pembagiannya diubah menjadi perkalian, kemudian pembaginya dibalik. A per B dikali D per C. Nah, sekarang kita gunakan prinsip yang pertama yang di awal, yaitu pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Jadi A kali D per B kali C. Jadi sama dengan yang ini gitu ya. Jadi misalkan kakak misalkan dengan contoh dengan bilangan sekarang, misalkan 2 per 3 dibagi 4 per 5 gitu misalnya. Jadi 2 per 3 diubah menjadi perkalian dibalik 5 per 4. Kemudian ada yang bisa kita mudahkan di sini. Pembilang dengan penyebutnya itu pembilang yang ini dengan penyebut yang ini, sama-sama dibagi 2, ini hasilnya 2, ini 1. Jadi di atasnya tinggal 1 kali 5 per 3 kali 2. 1 kali 5 5, kemudian 3 kali 2 6. Jadi jawabannya adalah 5 per 6. Jadi itu untuk pembagian pecahan, entah itu pembagian pecahan dengan pecahan, kemudian pembagian bilangan bulat oleh pecahan, kemudian pembagian pecahan oleh bilangan bulat, itu caranya jadi hampir mirip semua. Kalian ubah pembagiannya menjadi perkalian, kemudian pembaginya kalian balik, itu saja. Oke. Jika kalian ada pertanyaan tentang materi ini, kalian bisa masukkan di kolom komentar atau nanti bisa DM kakak di IG, nanti kakak cantumin link Instagram Kak Pandu di kolom deskripsi. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe juga channel kakak agar Kak Pandu lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di video pembelajaran Kak Pandu selanjutnya. Let's go!